Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu saya hadirin yang saya muliakan semua, tanpa saya sebutkan satu persatu. Mari pertama-tama kita mengucapkan bersyukur kehadirat Allah Taala yang telah menurunkan rahmat dan hidayah kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada malam ini dengan cuaca yang kasih Allah terang dan cukup, dan juga kita diberi kesempatan bisa mendatangi undangan dalam rangka kita sosialisasi untuk kurban itu dalam kurban dalam rangka kita menyelesaikan tenggang dalam keadaan segala pihak dan orang pun dan kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Kedua kalinya sholawat dan salam senantiasa dimohon dengan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya yang telah memberikan kita agama Islam. Bapak, Ibu, dan saudara hadirin yang dimuliakan Allah, dalam menjelang Idul Adha atau Idul Kurban yang beberapa hari ke depan kita akan bersama-sama, di mana masalah ini adalah merupakan yang akan kita hadapi dalam rangka kita mempersiapkan Idul Kurban yang di mana kita juga diharuskan memilih dan menentukan hewan-hewan kurban yang akan kita sembelih, yang akan kita potong di dalam rangka Idul Kurban ini. Tentunya yang selama ini dalam kita menyelenggarakan Idul Kurban yang biasa kita mendapatkan daging kurban yang sudah dipotong dan dibagi-bagi secara merata menurut saya, menurut aturan. Oleh karena itu, untuk cepat memudahkan daging kurban yang selama ini kita terima sehingga bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, maka dalam hal ini Lazismu menentukan suatu program unggulan, yaitu yang berupa daging kurban yang sudah dimasak, yang sudah berupa kalian di depan ini adalah rendang yang siap saji dan siap ditanam, dan itu memudahkan bagi kita semuanya bisa memanfaatkannya dengan baik, sehingga tidak sulit kita dalam mengolah dan juga menyajikannya. Di samping itu juga rendang adalah program unggulan dari Lazismu yang khususnya di Jawa Tengah dan di perserikatan kita, di mana kita sebagai warga harus bisa ikut
sosialisasikan atau ikut sumbangsi di dalam kita memperkenalkan menjamu di khususnya di masyarakat persekitaran kita dan umumnya di masyarakat umum. Karena dengan adanya jamu ini yang merupakan program unggulan dari Lazismu, banyak manfaatnya yang kita bisa kita ambil, terutama bagi mereka-mereka yang menghadapi musibah seperti adanya bencana alam, kemudian banjir, kemudian mungkin gunung meletus dan sebagainya, yang selama ini sudah bisa kita lihat sendiri melalui mass media dan juga melalui baik melalui mass media atau melalui televisi dan yang lain-lainnya, kita sudah bisa kita lihat rendam tetap akan tampil utama dalam menyelesaikan persoalan bencana umumnya di tanah air kita. Oleh karena itu tujuan kita malam ini adalah dikumpulkan, disatukan di dalam masjid Hikmah ini adalah untuk nanti mendengarkan atau kita bisa memperoleh ilmu tentang rendaman yang disampaikan oleh Iwan Mustafa dari pimpinan wilayah Nahdlatul Jawa Tengah. Bapak Ibu dan hadirin dimuliakan Allah, oleh karena itu kami selalu lagi mewakili Bapak kepada pengurus Majelis Pertama. Mari kita bersihkan dengan baju kita saling bergotong royong untuk masyarakat menjamu yang lebih khusus dari kita dulu, kemudian menjamu melalui pribadi kita masing-masing, keluarga kita dan sebagainya, sehingga bisa terjangkau untuk semuanya, sehingga benar-benar menjamu akan menjadikan solusi bagi kita di dalam menghadapi bencana ini, dalam menghadapi masalah bencana utamanya dan juga masalah-masalah lain yang berhubungan dengan kemanusiaan. Bapak Ibu dan hadirin dimuliakan Allah, mungkin itu saja sebagai program kami dalam mengantarkan nanti penjamu pada malam ini, sehingga akan lebih mengenal akan disampaikan oleh Iwan Mustafa dari DPP Wilayah Kalongan, dari DPP Wilayah Jawa Tengah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Yang kami hormati Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan, Kiai Haji Aslam Fathuddin, beserta seluruh jajaran Pleno PDM, jajaran UPP PDM Kota Pekalongan, Majelis Lembaga Ortum, juga Badan Pengurus Laismu Daerah Kota Pekalongan, serta rekan-rekan kami jajaran eksekutif. Alhamdulillah bisa bersilaturahim saya dan Mas Ahmad Zaini selaku Badan Pengurus Laismu Wilayah Jawa Tengah. Sebelum nanti kita membahas tentang rendangmu, izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan fikih, karena setelah perjalanan sejak 2016 Laismu Kendal ini mengemasi kurban menjadi kalengan dalam menu rendang, banyak pertanyaan apa boleh dikalengi. Kemudian Majelis Ulama Indonesia juga Majelis Tarjih membolehkan.
dilihat dari sisi kemaslahatan, maslahah mursalah, ketika manfaatnya jauh lebih besar gitu. Karena ini produk istihad, tidak ada yang bulat sempurna, ya mesti ada bolongnya. Tugas kami adalah menjamin kemaslahatnya harus lebih besar gitu. Kalau cari kurangnya ya banyak, cuman dari sekian kekurangan itu kita cari manfaatnya gitu. Beberapa pertanyaan fikih yang lain setelah tadi, boleh nggak dikalengi begitu. Yang kedua itu, ini kan isinya daging, kulit, jeroan, balungan, kepala di mana kan gitu. Dijual kan nggak boleh. Awal-awal kami mengerjakan rendangmu ini ada pengarahan dari PWM, dan jika itu dikembalikan menjadi kurban, menambah volume daging, itu diperbolehkan. Jadi nggak boleh untuk operasional, nggak boleh untuk diberikan kepada apa yang tidak berhak gitu. Jadi itu penjelasannya. Kita kembalikan lagi untuk menambah volume daging gitu. Kemudian juga ada pertanyaan, kan sunahnya itu sohibul korban melihat waktu penyembelihan. Nah, kita harus akui ini salah satu kekurangan. Tetapi juga gimana mau melihatnya? Ya seperti jamaah haji menunaikan hadyu itu kan mau melihat penyembelihannya juga nggak mungkin gitu. Sunnah itu harus ditutup dengan kemaslahatan yang lebih tinggi gitu. Nah, insya Allah Laismu memantapkan diri, insya Allah manfaatnya jauh lebih besar gitu. Kemudian ada juga pertanyaan, hak sohibul korban itu kan sepertiga ya. Apakah daging yang diterima dalam bentuk kemasan rendangmu ini dari sapi korban saya gitu? Wah, ya enggak bisa milah-milah, kalau di pabrik kan sudah jadi satu gitu. Nah, terus pun sepertinya juga tidak ada larangan sepertiga itu harus dari korban saya gitu. Dan praktek di masjid-masjid sepertinya juga sudah gitu. Kalau sudah bagi jeroan apa harus dipilah-pilah jeroannya sopo gitu. Nah, itu yang pertanyaan fikih juga. Kemudian kenapa prosesnya di Bali gitu? Kok enggak di Jawa Tengah saja? Kok enggak di pabriknya Muhammadiyah? Nah, ini sudah masuk bukan fikih sebenarnya, muamalah. Apa ada larangan? Ya, tidak ada larangan. Itu adalah bahasa sebaiknya. Nah, sebaiknya ini delalah kalau kita nunggu itu tersedia, guyonane teman-teman ketoke kiamat kurang rong dino lagi di pabrik. Stereotip ya, bahwa di Bali itu Hindu gitu dan sebagainya, kehalalan RPH-nya gitu. Jadi Bapak Ibu, kita hanya menggarap penyembelihan sapi ini di RPH yang telah tersertifikasi halal oleh MUI. Setiap kita mengadakan penyembelihan di situ, itu ada visitasi dari Komisi Fatwa MUI Provinsi Bali dan LP POM MUI Provinsi Bali, plus audit internal dari DPS Laismu wilayah Jawa Tengah sendiri gitu. Jadi insya Allah kalau proses syariatnya selama ini tidak ada masalah, terpenuhi, tidak membatalkan syariah yang harus dipenuhi.
Jadi kekurangan pasti ada dan ada catatannya dan selalu kita usahakan perbaikan. Tetapi alhamdulillah perjalanannya tidak ada yang sampai membatalkan, gitu. Tidak ada yang sampai membatalkan. Nah, itu beberapa hal fikih yang selama ini sering muncul, dan stereotip kalau sudah di muamalah kita harus berani mengatakan tidak semua di Bali itu jelek dan tidak semua di Jawa Tengah ini baik. Kira-kira kalau kita ninggal motor kunci ketinggalan di pinggir jalan gede sana, jaminan hitungan menit bablas gitu. Tapi kalau di Bali enggak. Sekali di Bali ada yang ngambil motor pendatang gitu. Jadi itu plusnya di warga Bali ya. Mereka enggak takut dosa. Takutnya itu karma mereka itu. Jadi balasan di dunia itu lebih menakutkan, dan kayaknya orang Jawa Tengah lebih banyak takut dosa ya, karena nggak ada di dunia ya, terus jadi rawedi gitu. Kita nggak kenal karma. Baik Bapak Ibu, itu nanti bisa didiskusikan lebih lanjut jika ada pertanyaan fikih yang lain. Intinya konsepnya adalah maslahah mursal. Bapak Ibu, ketika membahas kurban, itu surat yang sering disinggungkan surat Al-Kautsar ya. Itu surat hiburan sebenarnya. Jadi asbabun nuzulnya surat pendek itu diturunkan ketika Rasulullah mengalami musibah beruntun, terutama ditinggal anak laki-lakinya Qasim dan Ibrahim di tengah umat Islam yang masih sedikit, sehingga kaum kufar itu ngolok-ngolok luar biasa. Nabi anak Edo mati gitu, umat ejek sidik gitu. Ketika surat itu turun, Rasulullah langsung tersenyum, menang gitu. Jadi Pak Sekretaris PDM mboten sah grogi Pak. Umat Islam itu tidak pernah ditentukan oleh jumlah. Jadi kita di wilayah juga sudah terbiasa mau jamaah sedikit atau banyak, insya Allah ngisinya ya sama, nggak ada perubahan. Karena kita yakin bahwa keberhasilan dakwah itu bukan dari jumlah, bukan dari jumlah. Betul, di situ ada janji Allah. Jika kita fasholli li rabbika wanhar, sholat dan kurban, maka orang-orang yang memusuhi kita itu akan abtar, akan tertolak gitu. Jadi sholat dan nahar itu kan nyembelih. Nah pertanyaannya, kita ini sudah sholat saban hari dan sudah kurban tiap tahun. Islam di mana-mana tidak ada yang menang. Mosok janjinya Allah keliru. Katanya kalau kita fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Lah ini enggak, musuh di mana-mana menang. Maka kita harus berani mempertanyakan sholat kita selama ini seperti apa, korban kita selama ini seperti apa, kok bikin kita nggak menang-menang kan gitu. Nah kalau soal sholat, itu Kiai Dahlan 1 abad yang lalu sudah elek-elek, sehingga menjadi surat pertama yang diajarkan kepada murid-muridnya. Ini kan antik ya, ada kiai mulang pertama yang diajarkan itu dari surat pendek Jusama. Ada Pak Ustadz sekarang Pak? Belum pernah ketemu saya. Tapi lain dengan Kiai Dahlan. Di Al-Maun sudah jelas ayat keempat itu fawailul lil sholin. Loh, pelaku sholat saja itu bisa dibilang cilaka loh, ya kan? Nah jangan-jangan sholat kita yang bikin gak menang-menang ini masih masuk kriteria itu. Siapakah yang sholatnya dibilang cilaka? Ya ayat-ayat, 2 ayat sebelumnya, hanya 2 loh kriterianya. Yad'ul yatim
wala yahudu ala ta'amil miskin. Dia kasar sama anak yatim dan nggak mau nolongi orang miskin gitu. Nah ini kita cek Bapak Ibu, kita cek kita ini masuk kriteria ini tidak. Pertama kita cek dari alam pikir kita, karena perilaku kita itu produk dari yang kita pikirkan. Kenapa kita saat ini duduk di masjid ini? Karena pikiran kita tadi sudah bilang mau tabligh akbar di masjid ini, kan ngoten? Sehingga bergeraklah tubuh kita ini. Kalau badhe tanglet, umpamanya rumah kita itu ketabrak tol. Ini kan ketabrak yang paling disukai saat ini itu kan ketabrak tol. Dapatnya nggak ganti rugi tapi ganti untung. Gitu. Di depan mata sudah ada perjanjian kita mau dapat miliaran. Kira-kira dapat info kita miliaran sudah di depan mata itu, yang otomatis lahir dalam pikiran kita itu langsung mikir motong zakate sakmene, sedekahe sakmene, atau mikir mipik-mipik barang. Bisa untuk ngecek diri nggih Bapak Ibu, kualitas sholat kita seperti seberapa itu. Nek entuk rezeki kok sing dipikirke ora zakate sik, kok ora sedekahe sik, ya urung dadi pemenang. Nggih. Itu ngecek paling sederhana, seberapa mutu sholat kita sesuai dengan kriteria al-ma'un. Makanya wajar ya, sholat wes, kurban ya wes, ojek kalah wes. Yang nomor 2, ini bikin standar minimal untuk ukur kita Bapak Ibu. Karena kalau pakai standarnya Kiai Dahlan, dereng tentu awake dhewe saged nglampahi. Gini, dari Al-Maun ajarannya Kiai Dahlan tuh salah satunya seperti ini Bapak Ibu. Bekerjalah yang giat, cari rezeki yang banyak, gunakan secukupnya, selebihnya sedekahkan. Umpami bapak-bapak ingkang putra-putranipun sampun sami mentas gitu, sebulan masih ada rezeki rutin 5 juta, 10 juta, kemudian rembukan sama istri, kita itu sebenarnya makan sebulan ya 1 juta, 2 juta wis cukup. Ini yang 8 juta tiap bulan kasihkan layismu ya gitu. Kira-kira mbok wedok ngamuk mboten Pak? Loh itu ajarannya Kiai Dahlan loh Pak. Sehingga dari Al-Maun itu membuat karakter warga Muhammadiyah saat itu tuh nyah-nyoh. Soal sedekah nyah-nyoh. Tapi urusan pribadi sederhana. Sampai sederhananya Pak, ditulis Pak Sukriyanto AR, putranipun Pak AR Fahrudin itu begini. Zaman Kiai Dahlan itu terkenal warga Muhammadiyah kalau bikin resepsi itu resepsi perji. Wonten ingkang mengertos. Lemper siji kalih teh anget. Loh, mantu suguhane lemper kalih teh anget. Badhe dirasani tanggane kok pelit men to iki. Pelit mriki basa Jawane napa? Nek tenggen kula util. Teng mriki napa? Medit. Ajeng diarani medit kalih tanggane mboten saged nek sedekahan royal. Jadi Kiai Dahlan itu tuh mampu mengembalikan tradisi zaman Nabi. Kalau sedekahan mewah, kalau urusan pribadi sederhana. Padahal Kiai Dahlan itu ditinggal kalih Kanjeng Nabi itu 1300 tahun lebih. Lah kita ini baru ditinggal Kiai Dahlan lagi 100 tahun.
Kira-kira nek sakniki urusan sedekah sederhana napa mewah? Terus nek urusan pribadi mewah napa sederhana? Wong arep nyemplungi kotak infak niate 10.000 sing kebacut kedudut 100 wae getone iso 3 dina. Nggih. Ini problem salat kita. Maka nek langsung lompat kaya ajaran Kiai Dahlan kok kira-kira malah oke sing njaluk pegatan ibu-ibu niku. Kita pakai standar minimal saja, Pak. Ning ampun di bawah minimal minus namanya lho. Ngeten. Bapak-bapak niki jajane tiap bulan pinten? Ibu-ibu jajane tiap bulan pinten? Mari kita bandingkan seberapa kita membayar untuk kesenangan ukhrawi kita dibanding untuk membayar kesenangan duniawi kita. Ini babakan seneng-seneng loh ini, murni seneng-seneng, bukan makanan pokok 3 hari, ndak, jajan. Kita cek nek jajane dhewe ki sesasi entuk 1 yuta, sedekah kita tiap bulan poyo nganti 1 yuta. Membandingkan antara menebus kesenangan duniawi dengan kesenangan ukhrawi. Lah nek jajane 1 yuta 2 yuta, nek infake ger 100 200, niku nek sok yaumil hisab pengen mlebu surga no lawang sebelah pundi? Nggih. Wong nggo seneng-seneng donya luwih royal dibanding nggo sedekah kok. Ngonten nek duwe masalah do Gusti, dosa kula napa kok pikantuk masalah ageng kaya ngeten niku nek malaikat krungu iso langsung jawab masalahmu cetone kaya ngono medhit. Urusan jajane luwih akeh katimbang urusan sedekah kok jek takon masalahe apa. Nggih, niki pangapunten. Hampir perjuangan Islam itu menang ketika yang diberikan untuk perjuangan jauh lebih besar daripada kepentingan pribadi. Pun cek mawon sejarah kemenangan-kemenangan para pejuang kita. Lho niki lho, kula nembe bandingke yang minimal urusan jajan karo sedekah. Bapak-bapak niki cekelane nggono gajine 5 juta terus mbok wedok ngai ya cekelanmu sesasi 1 yuta ngoten saged ngamuk. Kene ngei 5 juta kono nyekel 4 kene ger 1 yuta. Padahal daharan pun dicepake ibu teng omah lho. 1 juta aja dianggap orang ngajeni. Lah kok sedekahe kok jarene nggo nebus akhirat orang nganti sakmono. Padahal Bu, Pak, kalau kita mampu bersedekah melebihi jajan kita akan diganti kebahagiaan yang lebih dibanding kebahagiaan jajan. Mboten percaya praktek. Niki mboten teori, ini ilmu praktek. Bukan ilmu teori. Kebahagiaan yang muncul. Ngaten nggih, 2 kriteria dari alam berpikir kita ketika dapat rezeki dan kita bandingkan antara kesenangan duniawi kita dengan kesenangan ukhrawi. Sakniki korban wanharnya Bapak Ibu, kalau di masjid dekat kita masih minim yang korban, kita korban di dekat masjid kita. Kita korban di sekitar kita yang paling dekat. Kalau di situ masih minim. Tetapi kalau di situ sudah berlimpah, kaya ingkang diaturaken Mas ini wau, bukti ini pun berlimpahin apa to? Iso bertahan teng kulkas berbulan-bulan. Ngraoske ngaten mboten?
Tesenten teko kas niki. Berarti sudah berlimpah. Mari kita konekkan lagi kurban kita dengan al-maun. Ngaten. Pak Bu, waktu saya di Layismu daerah itu selalu ketemu daerah yang sangat minim dapat kurban, sangat biasa sak dukuh kok sing kurban mek wedhus loro wedhus kalih. Jenengan bayangke bagine pripun, mboten saged dibagi Pak. Bar salat Id beleh bareng, masak bareng, mangan bareng, bar nuki bar. Lho dhewe iso mulih nggawa kilonan ning kulkas berbulan-bulan. Nggih ampun tega-tega. Al-maun tuh kriteria agama kita bener-bener itu nggatekke wong rat. Daerah yang seperti itu kriterianya biasanya dua Pak. Satu, ekonominya memang lemah. Dua, dakwah Islamnya juga lemah. Lho dhewe ekonomi wis lumayan, dakwahe maju mosok ya ora tulung-tulung. Nggih. Wah wis aku iki wis biasa ning masjide dhewe, Mas. Ya ora enak moro-moro terus ora kurban ning masjide dhewe, dokok ning desa ora ana sing ngerti. Bapak Ibu, kalau kurban itu dasarnya era enak karo tanggane, insya Allah nggak ada ibadah kurban itu. Ibadah kurban itu niru peribadatannya sinten toh? Ibrahim. Ibrahim ingkang disembelih sinten? Putranipun kok? Napa mikir ora enak karo tanggane pas beleh niku? Ini ibadah yang menuntut lillahi ta'ala. Napa awake dhewe nek nggawa ning desa pelosok itu Gusti Allah mboten ngertos. Sing repot niku alladzina hum yuraun itu loh Pak, di sholat itu. Jangan sampai kita itu ibadah terjebak butuh di ngerteni wong. Itu bahaya. Sholat wae iso dianggap cilaka kok kenapa meleh kurban ngoten lho. Monggo kalau di sekitar kita masih minus, tapi kalau sudah berlimpah, tolong al-maunnya dihidupkan. Mriko. Atau ini kenapa kita semangat betul Pak, seperti yang diceritakan Mas Yaini tadi. Pengalaman saya pribadi 2018 wilayah belum mengadakan Pak, saat itu nitip Layismu Kendal saya. Setelah jadi Banjarnegara longsor. Ngene juragan sayur, juragan lele niku. Juragan sing biasane dahar wae ngarani kok urepe ning pengungsen. Dahare saking dapur umum. Sak wontene kan wonten toh. Saya dari Sragen bawa rendangmu. Sampai sana manajer saya laporan, komentarnya para pengungsi. Ada komentar Pak, yang ini toh Mas, sekali-kali ki yo lawuh daging, ora kok mie karo nduk wae gitu. Teng mriko mboten enten ndok, entene nduk.
Kulo langsung mikir ini loh. Dulu kita nggak pernah bisa bayangkan teng pengungsian kok nggawa daging. Pripun carane? Ora ana kulkas, nggawa sak kintal daging. Lah ki terus ndok kok ngendi? Kompore kadang yo mboten enten. Lah niki siap saji. Sejak itulah bencana-bencana besar di Indonesia ini alhamdulillah rendangmu selalu hadir. 2018 itu ada gempa besar di Lombok, leres nggih? Let beberapa bulan tsunami Palu. Let beberapa bulan gempa Mamuju. Let tahun Cianjur gempa. Let Sasen Semeru meletus. Berbulan-bulan daerah kita banjir. Hadir loh Pak. Kita bawa rendang ini kintalan. Nggak usah beli. Memaksimalkan maslahat, manfaat, faedah dari korban kita. Wong sakniki malah ngrantes estu Pak, ngrantes. Engko nek teng masjid niku wis kuatah sapine, nggih. Antar panitia masjid niku lho nek pun rampungan nek ketemu no do ngopo? Masjidmu pira? 7, nggone wong sugih-sugih nek ger 7. Ngono aku lho wong melarat iso 12. Lah le apa? Ngoten niku faedahe napa? Teng mriko-mriko lho. Kalau wingi Pak Bu, alhamdulillah rendang itu masuk kontainer-kontainer bantuan kita ke Palestina. Mboten nyangka to? Lho nek korbane dhewe. Sakniki wis berlimpah kok ora gelem berbagi. Niku maksude napa? Ya ora apa-apa to Mas, bagi daging gawa ning desa kono. Pak Bu, tesih kathah teng desa niku, mbah-mbah urip, Mbah Putri, Mbah Kakung mboten gadah kulkas. Diwehi 2 kilo daging. Dingat-nget seminggu rang tentek. Niku ajenge bantuan apa nyiksa? Nawi juga dengan sukani rendangmu ngeten kan lawu saged selang-seling to. Dan ini nek tinggi weh-weh nggih patut. Silaturahim, tilik tiang gerah, wonten rendang patut. Nek babakan maslahat menawi babakan fikih insyaallah kami di wilayah tanggung jawab. Kita ini cukup mengevaluasi. Korban kuwi ngopo to kok musuh-musuh isih gampang masuk neng awakku, neng keluargaku. Nek pengen menang, mari angkat lagi itu yang di Al-Kautsar dan penuhi kriteria ideal dari sholat dan korban. Yang mosok Gusti Allah ngapusi neh. Angger sholate tenanan, korbane nggih tenanan. Ya insyaallah. Insyaallah. Ngoten. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiris sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa kharijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasyira.
Rabbana aslih lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana ighfir lana wa hab lana mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dina innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Fansurna 'alal qawmil musyrikin wansurna 'alal qawmil munafiqin fansurna 'alal qawmil fasiqin fansurna 'alal qawmid dzalimin. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilika Rabbana tis 'ala amrihim fasdud 'ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul 'adzabil 'alim. Rabbana la tadhar 'ala ardi minal kafirina dayyara innaka antal har yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Allahumma badit syamlahum Allahumma farik jam'ahum Allahumma aqlil 'adabahum Allahumma ij'alid dabirata 'alaihim Allahumma arsil adaba ilaihim Allahumma akhrijhum an dabiratil ilmi wal lutfi wa aslubhum madadil ibhali wa kulla aydihim warhum ala qulubihim Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wal minna wa la tusallit alaina bidunna Allahumma tukamminal a'da'a fina wa la minna wa la tusallihum alaina bidunna Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa marina wa tusallihum alaina bidunna. Hamim la yansurun 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 hamim la yansurun. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika Allahumma tukalna ila anfusina tarfatan ain wa li ajrin min khalqika Allahumma innaka 'abduka min sahatika wa mu'afatika min uqubatika wa na'udzubika minka la tuhsi sana'an 'alaika anta kama ala nafsik. Allahumma adfa'annal hala wal bala'a wal waba wal fahsya'a wal munkar wal syurufa wal mukhtalifah wasyada'ida wal mihan ma'adhara minha wa mafatan fi baladina wa min buldani muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, lindungilah, selamatkanlah rakyat Palestina dari segala kesulitan dan penderitaan. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan ketabahan kepada rakyat Palestina untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Ya Allah, kabulkanlah doa kami untuk perdamaian dan keadilan rakyat Palestina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi